Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersama dan bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau boleh hadirkan kami di tempat ini ya Tuhan, dengan segala kondisi yang tentunya kami sungguh bersuka cita ya Tuhan Yesus, karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini ada ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karenamu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau menguasai setiap hidup kami, Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan lawatanmu, hadiratmu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kami pada saat ini sedang bersedih hati, Tuhan Yesus, mungkin karena permasalahan hidup kami, dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau gantikan semuanya itu dengan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memenuhi setiap hati dan pikiran, memenuhi ruangan ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, kita memuji pujian Engkau yang terindah. Terima kasih Tuhan. Segalanya besar kasih setiamu Tuhan kepadaku. Mari kita katakan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada Tuhan Raja. Katakan ku sembah, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, Tuhan Raja. Ku sembah, sembah Kau ya Allah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu selalu, tiada lidah, tiada lidah tak mengakui Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kaulah Yesus Tuhan
bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan, mari kita mau tinggikan Yesus. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita bersama hadirat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, percaya Kau bekerja. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mendatangkan kebaikan di hidupku, di hidupku. Ku percaya, haleluya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Katakan, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulih lagi, kita mau katakan lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kita mau pujikan ini dengan sepenuh hati kita. Ya Tuhan, Engkau terlebih besar ya Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dialah
Bapak Ibu bersukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita memberikan senyuman yang terbaik, kiri kanan kita, muka belakang. Kita menserukan namanya, nama Yesus, Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup. Kita mau katakan bersama-sama, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau lompat bagi Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, ya Tuhan Yesus. Katakan bersama, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tak goyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Katakan, bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala nama. Haleluya. Kita bersorak sampai bagi Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Nama Yesus. Haleluya. Dalam musik memuji nama Tuhan, kita memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama, serukan namanya. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Bukan namanya Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Amin. Tidak pernah terlambat menolong kita, yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa menyertai kita. Haleluya. Satu waktu di masa yang telah lalu, ketika saya masih kecil, masih di bangku SD, saya pernah berpikir, kenapa kok saya tidak sama seperti anak-anak yang lain, beribadahnya di masjid pada waktu itu, karena mayoritas saya berada di lingkungan yang beragama Islam. Saya pernah berpikir, kok saya berbeda sendiri? Kenapa saya dilahirkan dengan orang tua yang beragama Kristen, yang sangat berbeda dengan banyak teman-teman saya? Saya pernah berpikir seperti itu. Dan saya ketika sempat berpikiran seperti itu, Tuhan jawab di saya ketika masuk SMP. Mata saya dicelikan oleh satu firman Tuhan yang menyentuh hati dan kehidupan saya. Pada saat itu saya berpikir, oh iya ya Tuhan, saya sungguh bersyukur karena Tuhan sudah melahirkan saya di keluarga Kristen. Karena kenapa? Kalau tidak, saya tidak mengenal Tuhan Yesus, berarti saya tidak mengenal keselamatan. Saya tidak bisa menerima anugerah keselamatan itu. Saya benar-benar dicelikan. Oh iya ya, kenapa? Seandainya saya sama seperti teman-teman yang waktu itu, berarti saya tidak mengenal Tuhan Yesus dan saya tidak mengenal keselamatan, dan pasti saya tidak diselamatkan. Oleh karena itu, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat bersyukur sekali karena anugerah itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya pasti sungguh bersyukur karena anugerah ini. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
menyertakanku, yang peliharaku seumur hidup. Biarlah singer memuji nama Tuhan, dan kita mau sama-sama merenungkan setiap kehidupan kita saat ini. Merenungkan betapa Tuhan sangat setia, setia menolong, setia menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Saudara. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sedang mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Mari saya undang Ibu Gembala untuk hadir maju ke depan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, yang mengenyangkanku, yang peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Selalu menolongku, selalu
pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menolong setiap kami, Engkau senantiasa menopang setiap kami. Dan bahkan jika sampai detik ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sungguh kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka pikiran telinga hati kami, supaya kami Engkau sirami Tuhan, dan Engkau mendapatkan setiap kami menjadi tanah-tanah yang subur, siap untuk dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan pakai hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan. Dan biarlah lidah bibir hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu sampaikan, sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini corona masih terjadi, ya. Dan bahkan ada varian-varian baru dari virus corona. Seperti makanan Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar ada varian B117 dari Inggris, di mana penularannya itu lebih cepat dan lebih membahayakan kepada anak-anak dan remaja. Dan varian B117 ini sudah masuk ke Indonesia Bapak Ibu Saudara. Dan juga beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kita sama-sama menghadapi bagaimana itu gempa terjadi. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia Bapak Ibu Saudara. 1 minggu setelah gempa di Indonesia, ya, terlebih lagi di Malang Selatan, kita mendengar juga ada di beberapa negara terjadi gempa dengan skala yang sama Bapak Ibu Saudara. Dan yang artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Dan Tuhan pasti punya rencana. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi Tuhan mau menyampaikan kepada kita semua, sekalipun goncangan sedang terjadi, dan apapun goncangan ke depan yang mau kita lihat dan rasakan, Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita. Amin. Tuhan mau untuk kita menjaga hati di dalam menghadapi goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Dan ada 3 hal yang akan kita lakukan supaya kita bisa menjaga hati di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Yang pertama, kita akan buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita harus senantiasa
mengucap syukur. Katakan bersama-sama, mengucap syukur. Tuhan tidak berkata mengucap syukurlah pada waktu kamu senang. Tidak, saudara, tetapi Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan saudara, kita hanya bisa mengucap syukur di dalam segala hal dengan hati kita. Amin. Bukan dengan pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin pikiran kita atau yang ada di otak kita senantiasa mengatakan, ngapain aku mengucap syukur? Lawang banyak masalah yang terjadi, lawang banyak tantangan yang tak hadapi. Ngapain aku mengucap syukur? Itu pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika hati kita bisa mengucap syukur, kita bisa mengatakan, Tuhan, terima kasih. Amin. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak permasalahan yang sedang aku hadapi, aku mau mengucap syukur. Aku mau berterima kasih Tuhan, sebab aku percaya rancangan-Mu indah. Itu dari hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, ya, kita harus menjaga hati kita dengan banyak-banyak mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 17 ada kisahnya 10 orang kusta. Yang 10-10-nya sudah disembuhkan, sudah ditahirkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, lihat hanya satu yang kembali ke Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Coba cross check hati kita saat ini. Kita berada di kumpulan yang mana, Bapak Ibu Saudara? Di kumpulan yang 9 orang tadi yang tidak tahu mengucap syukur, padahal sudah Tuhan tahirkan, atau kita masuk di satu orang ini tadi yang senantiasa yang datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan mau ada ucapan syukur kepadanya. Amin. Banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Bagaimana caranya supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan? Ada 2 hal, Bapak Ibu Saudara, dari Roma 12 ayat 1-2. Yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Bulan kemarin kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus untuk menebus tubuh kita yang berdosa. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan dan kehendaknya. Amin. Ini yang disebut ibadah yang sejati. Jadi tubuh kita harus kita pergunakan untuk hal yang berkenan kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan, bukan untuk menuruti dosa.
Yang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya katakan, hati kita harus bersih. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka hati kita harus bersih. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lagu Jagalah hati, jangan kau nodai. Benar Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saudara, Tuhan ingatkan kita untuk jaga hati kita. Hati-hati dengan hati kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini adalah kerinduan Tuhan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Yaitu kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Setiap orang percaya itu harus mempunyai hidup yang baru. Amin. Hidup yang sudah diubahkan. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang diubahkan. Amin. Orang-orang yang senantiasa menghidupi firman Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, sekalipun seseorang itu rajin beribadah, tetapi dia jika tidak diubahkan, maka semuanya akan sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya dengan percaya dan dibaptis, tetapi juga harus tekun dalam pengajaran, sehingga mempunyai hidup yang diubahkan. Ya. Kata berubah Bapak Ibu Saudara, ini artinya metamorfosis. Sama seperti proses ulat menjadi kupu-kupu saudara. Maksudnya ialah perubahan itu dimulai dari dalam. Ya. Jadi yang harus kita ubah itu adalah dari dalam kita, bukan dari luar. Ya. Kalau kita tahu ulat sebelum menjadi kupu-kupu itu dia dari buletan itu. Kepompong saudara. Jadi harus berubah dari dalam. Setelah itu menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi perubahan dari dalam ini harus dimulai dari jiwa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perasaan kita. Dan perasaan kita akan mempengaruhi keinginan kita. Jadi jangan sampai hidup kita itu dibentuk oleh hal-hal duniawi. Dan kita masih banyak menemukan banyak orang Kristen yang hidupnya dibentuk oleh hal-hal yang duniawi. Masih ada banyak iri hati, sombong, sirik dengan yang lain. Ya. Itu namanya hidupnya dibentuk oleh hal-hal yang duniawi, saudara. Dan hidup orang percaya atau hidup orang Kristen itu harus dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kita hidup bukan hanya dari nasi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Amin. Saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, percayalah Roh Kudus akan menjadikan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Percayalah akan kuasa Roh Kudus yang bekerja atas setiap hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam pembaharuan budi yang harus kita perbaharui adalah bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita berpikir, dan bagaimana cara kita bereaksi. Sebab reaksi kita Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh
pikiran kita. Dan pikiran kita ditentukan oleh cara pandang kita. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi reaksi kita, reaksi Bapak Ibu Saudara akan sesuatu itu ditentukan oleh pikiran kita. Dan pikiran kita ditentukan oleh cara pandang kita. Saat cara pandang kita benar, Bapak Ibu Saudara, pasti pikiran kita benar. Dan saat pikiran kita benar, maka reaksi kita juga pasti benar. Dan kita harus punya cara pandang seperti Tuhan Yesus yang memandang segala sesuatu. Amin. Kembali lagi kepada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham dan Lot mau berpisah, mungkin Bapak Ibu Saudara ingat kisah ini. Ketika Abraham dan Lot mau berpisah dan masing-masing memilih tempatnya, Abraham memilih dengan cara pandang Tuhan, yaitu dengan imannya Bapak Ibu Saudara. Bukan dengan mata jasmani. Dan Lot memilih daerahnya dengan cara pandang dunia. Yang tampak mata itu secara luar biasa indahnya. Ya. Dan pada akhirnya tempat Lot yang kelihatan secara mata jasmani itu indah luar biasa dihukum oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di saat kita mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan memiliki cara pandang Tuhan, maka apa yang tampaknya gersang atau tidak menguntungkan itu pada akhirnya akan menjadi berkat dan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pasti akan selalu menolong dan memampukan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini ketika ada masalah, ketika ada tantangan, sekali lagi jangan kedepankan ego kita. Jangan kedepankan egomu. Jangan engkau dikit-dikit mencari si A yang salah, si B yang salah. Tetapi kita mau pakai cara pandang Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Ketika Tuhan izinkan masalah tantangan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Saya bersyukur ada teman kami, saya dan suami saya yang kemarin tiba-tiba telepon. Dia minta saran, minta tolong. Ya bagaimana di dalam mengatasi persoalannya. Karena dia mendengar suaminya menikah lagi. Ini musim pandemi Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatunya sulit. Tetapi masih banyak orang yang hidupnya itu selalu duniawi yang dikedepankan. Jadi saudara, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus semakin dalam dengan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Bangun hubungan pribadimu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti akan berkarya secara luar biasa. Amin. Ingat saudara, kita dipanggil Tuhan untuk berubah. Kita harus berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam Tuhan. Ya. Dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan menjadikan kita ciptaan yang baru yang harus selalu diperbaharui. Kuncinya saudara, izinkan Roh Kudus untuk mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjaga hati kita di tengah-tengah goncangan yang terjadi, kita tidak boleh takut. Katakan jangan takut. Kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Memang rasa takut itu secara manusiawi itu dialami oleh kita semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi
jangan sampai rasa takut itu mengganggu kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada yang merasa takut akan masa depan. Atau ada yang merasa takut akan rumah tangga, atau akan pasangan, akan jodoh. Atau ada yang merasa takut dengan pekerjaan kita. Karena semakin hari merasa semakin sulit kehidupan ini. Dan tanpa kita sadari saudara, seringkali rasa takut itu menguasai hati dan pikiran kita. Makanya hari ini firman Tuhan katakan buat kita semua, jangan takut. Ya, firman Tuhan katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara, Tuhan tidak mau kita dikalahkan oleh ketakutan itu. Ya. Tuhan mau kita tidak terus-menerus merasa takut. Dan lawan dari takut itu adalah iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari pagi hari ini bangkitkan imanmu di dalam Tuhan. Dengan iman kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mau saudara kita percaya akan janjinya, amin. Bahwa Dia akan selalu menyertai apapun keadaan kita. Allah pasti menyertai kita. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jangan mau diperdaya oleh roh ketakutan yang hanya mendatangkan penderitaan kepada kita semua. Ya. Justru kita harus bangkit saudara dan melawan ketakutan itu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya katakan sering-sering perkatakan firman Tuhan di dalam hidupmu. Itu untuk membangun imanmu kepada Tuhan. Ya, karena ingat Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini hanya sementara. Yang kekal kita di sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi sering-sering berkata firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadi kita harus bangkit dan melawan ketakutan itu. Percaya dengan iman bahwa Allah kita Allah yang besar. Amin. Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan pada waktu kita terus takut saudara, maka tidak ada sukacita. Ketika tidak ada sukacita, pasti tidak akan ada pengharapan. Dan kita punya Allah yang adalah sumber pengharapan itu. Amin. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saat ini, mari kita sama-sama menjaga hati kita. Di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat menakutkan ini, mari kita sama-sama menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita undur rasa percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun mata jasmani kita belum melihat, percayalah bahwa kehidupan kita berada di dalam tangan Tuhan. Amin. Banyak-banyak mengucap syukur di dalam Tuhan. Kita harus semakin mendalam kepada Tuhan. Ya, dan setiap kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dan ketika kita melihat segala sesuatu atau permasalahan yang sedang terjadi, kita harus pakai pikiran Kristus, bukan pikiran kita sendiri. Supaya kita mengetahui mana kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kita harus percaya, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa buat kita pribadi, lepas pribadi. Amin.
Demikian renungan firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita pujikan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Haleluya. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, benar Tuhan, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita pujikan pujian ini dari awal. Betapa ku mencintai, yes Tuhan, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, amin, rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, sentuh hatiku, benar Tuhan. Yes, ubah setiap kami Yesus. Haleluya. Bagai
yang baru. Emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Tuhan, kami berseru di dalam nama Yesus, ada pertolongan bagi kami. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menganggap bahwa Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu. Jangan biarkan hati kita ikut tergoncang. Jangan biarkan hati kita kemudian rontok dengan berbagai masalah dunia ini. Kita punya Tuhan yang dapat menguatkan kita. Kita punya Tuhan yang dapat menolong kita untuk tetap bertahan. Kita punya firman Tuhan sebagai tuntunan bagi kita. Sebab ketika goncangan itu terjadi, hanya firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan hidup kita. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami segala sesuatu. Setidaknya Roh Kudus yang memberikan pertolongan, kekuatan di masa-masa kesesakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini gampang sekali untuk kita salah mengerti akan rencana Tuhan. Gampang sekali kita salah memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena kita gampang digoncangkan kalau kita tidak berpegangan pada firman Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau kita semakin dekat kepadanya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi melekat erat di dalam Tuhan, supaya engkau tidak ikut tergoncangkan. Kasih karunia Allah cukup bagimu. Demikian kata firman Tuhan, supaya sempurna pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, mari, firman Allah telah disampaikan. Jagalah hati, jagalah hati. Mari kita ambil waktu sejenak. Apakah betul kita sedang menjaga hati kita? Apakah betul kita memelihara hati kita dalam segala kewaspadaan? Ataukah hari-hari ini hati kita menjadi hati yang rapuh, bahkan seperti kaca yang gampang retak, yang sedikit mengalami ketersinggungan? Kita tidak mau ke gereja. Yang sedikit kita berselisih paham dengan keluarga kita, kita gampang marah, kita gampang kecewa. Mari kita memperhatikan hati kita. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mau melatih kita menjadi pribadi yang sempurna, pribadi yang dewasa. Teleios itu menjadi diri kita. Hari ini, kalau engkau mengalami kegoncangan, kalau hatimu menjadi tawar, engkau mengalami kepahitan, waktu yang tepat untuk meminta Tuhan jamah hati kita. Meminta Roh Kudus untuk memberikan kasih yang sempurna, membalut hati kita. Serahkan hatimu kepada Tuhan hari ini. Sebab goncangan belum berakhir. Goncangan akan terus terjadi.
Jangan biarkan kita rontok di tengah jalan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Allah Immanuel yang menyertai kita. Tetapi semuanya tidak akan terjadi kalau kita tidak berserah kepada Tuhan. Hari ini setiap pribadi berhadapan dengan Tuhan. Hari ini responi kebenaran firman Allah. Jangan biarkan firman Allah berlalu begitu saja. Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan berbicara kepadamu dan kepadaku. Tangkap apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan kita keluar dari rumah Tuhan tanpa mendapatkan apa-apa, tanpa mengalami perubahan hidup. Karena itu akan membuat hidup kita, ibadah kita menjadi sia-sia. Harus terjadi pembaharuan budi. Harus terjadi perubahan pemikiran, perubahan hati. Dan kemudian kita dapat merespon dengan benar segala apa yang terjadi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Maukah kita meminta Tuhan untuk jamah hati kita hari ini? Berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh jamahan-Mu. Tuhan, aku mau jujur di hadapan-Mu. Hari ini hati kami terluka. Hari ini kami merasa dikecewakan. Tetapi apapun yang terjadi hari ini kami mengerti. Tuhan beracara. Tuhan memakai segala sesuatu dan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hari ini kami butuh lawatan Tuhan. Hari ini kami butuh urapan Tuhan. Biar hati kami tenang. Biar hati kami berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biar hari ini hati kami dipulihkan. Kami kembali dapat merasakan kasih Tuhan. Hari ini kami kembali ingin mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Hari ini kami ingin kembali dalam rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Kami mau bersepakat dengan firman Tuhan. Kami mau bersepakat dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami semuanya. Tuhan, tolong kami semuanya. Roh Kudus, beracaralah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berseru pada Tuhan. Berseru pada Tuhan hari ini. Panggil namanya. Panggil namanya. Panggil nama Yesus. Dia kekasih kita. Dia Tuhan kita. Panggil namanya yang berkuasa. Yesus. Yesus. Yesus, tolong kami. Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami lepaskan semuanya. Kami lepaskan semuanya. Kami terima damai sejahtera. Kami terima sukacita. Kami terima kelepasan. Kami terima kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah, beracaralah. Beracaralah. Jamah Tuhan. Jamah setiap hati. Jamah di dalam nama Yesus. Jamah. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya. 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 Roh Kudus terus beracara. Roh Kudus kuasai hati kami. Roh Kudus tambahkan hikmat pengertian bagi kami. Roh Kudus urapi kami. Haleluya. 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 Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu bukan untuk mencari manusia. Kami datang ke rumah-Mu untuk bertemu dengan Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu untuk bertemu dan menikmati rahmat Tuhan. Kami datang ke rumah-Mu
untuk mengalami kuasa Tuhan. Kami menghampiri tahta-Mu untuk menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, lawatan terjadi untuk setiap kami. Kuasa-Mu memulihkan kami. Firman-Mu memberi kemenangan bagi kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menjembatankan firman Allah untuk kami semuanya. Kami telah diberkati. Demikian juga kami mohonkan berkat-Mu untuk hamba-Mu. Berkati dalam pelayanan selanjutnya. Berkati dalam pekerjaan. Berkati dalam masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Supaya kedepannya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami terima seluruh kebenaran dan pekerjaan Tuhan hari ini dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah melayani firman Tuhan. Kita sudah banyak diberkati firman Tuhan, menjadi orang yang senantiasa bersyukur, menjadi orang yang bisa menjaga hati, tubuh, dan pikiran kita untuk persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada-Nya. Kita mau akhir ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau pujikan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat, pujian, segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Bapak Saudara untuk berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan Bapak Saudara. Segala hormat hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan, hanya bagi Tuhan.
hanya bagi nama Tuhan. Hormat, pujian, dan kuasa hanya bagi nama Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami telah sampai di penghujung ibadah kami. Tuhan yang telah pimpin, Tuhan yang telah hadir, Tuhan yang memberkati ibadah kami. Kami mengucap syukur. Tuhan berkenan hadir, melawat, dan membuat ibadah kami tidak sia-sia. Kami diberkati hari ini. Sebagaimana kami diberkati, kami rindu juga bangsa dan negara kami diberkati. Itu sebabnya kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah bangsa ini. Tuhan, lalukanlah badai corona ini dari tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, sembuhkanlah negeri kami. Tuhan, lawatlah. Tuhan, angkatlah. Dan Tuhan, satukan hati bangsa kami untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, untuk mencari perkenan-Mu ya Tuhan. Kami rindukan terjadi pemulihan, bahkan kebangunan rohani ada atas Indonesia. Kami berdoa bagi pemerintahan kami dan semua pegawai, semua karyawan, semua aparat yang terlibat dalam proses pembangunan negeri ini. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan hikmat, kebijaksanaan, segala apapun yang mereka perlukan. Tetapi berkati hidup mereka, keluarga mereka, apapun yang ada dalam diri mereka. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang bergumul. Ada yang bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Tuhan jamah Tuhan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada juga bagi jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, usaha mereka. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-Mu, membukakan tingkap-tingkap langit berkat, sehingga kehidupan anak-anak-Mu terpelihara. Bahkan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, baik yang sudah mulai sekolah secara onsite ataupun masih online Tuhan. Kami tahu bahwa kepintaran, hikmat, akal budi, kecerdasan semuanya berasal dari Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jagai, Engkau luputkan dari pandemi corona ini ya Tuhan. Dan hidup mereka tetap berada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan jika kemudian kami akan pulang ke rumah kami, kami sebelumnya akan mengulurkan tangan kami untuk mengembalikan 1/10 dari apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya pundi-pundi kami bukan menjadi pundi-pundi yang bolong. Dan supaya Tuhan menghalau belalang pelahap dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi hamba-hamba yang setia. Kami juga akan memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena apa yang terjadi dalam rumah-Mu adalah kembali untuk kami semuanya. Menjadi berkat. Dan kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kami. Kemudian Tuhan, kami akan meninggalkan rumah-Mu. Biar Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sertai perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tidak kekurangan suatu apapun juga. Bahkan kami pulang karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.